Baik, kalau tidak ada maka saya akan teruskannya ya di langkah ketiga. Pelan-pelan ya, bismillah. Sekarang kita di langkah ketiga. Apa itu? Menguasai rumus-rumus Granada. Oh, ada rumusnya juga? Ada dong. Harus pakai rumus, karena kalau tidak pakai rumus bisa bertahun-tahun kita mempelajari bahasa Quran. Belajar bahasa bisa bertahun-tahun, bisa 8 tahun, 10 tahun. Maka rumusnya itu mesti dipegang. Ya. Baik, sekarang rumus pertama mencari akar kata. Yang dimaksud akar kata ini kata dasar. Ya. Mana rumusnya nih? Rumusnya nih. Berapa dikurangi berapa sama dengan 3 atau 4. Ya. Matematikanya tidak lebih dari 12. Misalnya 12 dikurangi berapa supaya tinggal 3? Dikurangi 9 apa dikurangi 10? Nah, mesti tahu tuh ya jawabannya. Ya, wal yatalattaf. Ada berapa huruf nih? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bukan 7, bukan ini 8. Tasbihnya ini dihitung. Ini menandakan huruf double ini. Ya, jadi ada 8 huruf ya. Ya. Kita kan mau menerjemah. Ya. Pasti dong buka kamus. Kok buka kamus ya? Iyalah. Kalau nggak buka kamus mana tahu makna, kan kosong di kepala kita. Jadi kita harus buka kamus. Nanti otak kita merekam kata-kata yang sudah masuk. Satu ketika kita tidak usah buka kamus lagi, sudah paham, ya, sudah hafal. Jadi gimana nih? Ya kan cari tiganya nih yang mana nih? Dihitung 8 dikurangi 5. Nah, dibuka nanti di halaman 49. Yang ini nih. Itu kan wal yatalattaf ya. Perhatikan ya. Wa ada, ya kan? Al ada. Tuh, wal. Ya ada. Wal ya. Tak ada. Wal yata, ya kan? Terus sisipan ya. Dari awalnya ada 4 kolom ya. Terus sisipan, tasydid nih sisipan. Adanya pada kata kerja atau kata benda. Nah, tadi kan kata kerja. Ya, kata kerja ini nih. Ya ini nih. Kata kerja bentuk sedang. Gitu. Nah, jadi dia wa awalan, al awalan, ya awalan, ta awalan, tasydid sisipan. Akar katanya latofa. Latofa artinya halus, lembut, tipis. Talatofa artinya beramah tamah. Yang ini talatofa. Maksudnya apa itu? Nanti kan kalau buka kamus dilamkan karena kata dasar latofa nih artinya ini nih. Nanti di bawah latofa, di bawah kata dasar turunannya, derivasinya turun ada kata talatofa. Ini nih kata jadiannya nih. Ya. Nah, wa-nya artinya dan. Ya, hendaklah, ya dia. Talatofanya. Jadi dan hendaklah dia beramah tamah atau bersikap lemah lembut. Mau Ustaz. Ya. Ini bagaimana saya bedakan lam yang pertama dan lam yang kedua? Yang kedua ini bagian dari akar kata ya. Sedangkan yang pertama tadi adalah sebagai awalan. Iya. Jadi kan itu sudah sistematis kan. Jadi nggak bisa mundur. Kan ada 4 kolom kan? Ya, maaf. Kan ada 4 kolom. Ya. Mana tadi? Ini ya. Awalan. Ya, perhatikan ya. Wah, ini dia barangnya kan? Ya. Terus. Ya. Al itu nomor 2 deh. Ya. Al. Yes. Al. Enggak lah kan? Enggak lah dong. Setelah wa al ini nih. Itu yang ada. Terus ya. Ya tuh ada enggak nih? Dia ya ini nih. Bentuk sedang tuh.
Ya, saya sudah kasih kode ya, kata kerja bentuk sedang. Nah, gitu. Terus setelah itu ada tak nih. Ya, lam Pak? pertama itu lamnya mati ya, Ustaz ya. Lam mati. Yang ini Oke. yang artinya hendaklah. Ya, ya. Iya. Udah selesai sampai sini kan, sampai tak. Udah selesai. Itunya kolomnya cuma 4, Pak. Ya. Oh ini lah ini yang nggak bisa mundur, nanti jatuh. Nah, jadi tinggal kita turun ke sini, ya cari tasydidnya dan sisipan, gitu. Baik ya. Ya, gitu caranya. Nah, sekarang kita coba ya. Nah, misalnya ini nih. Kata mustahzi'un. Ya, Pak Muhammad ya, ini kan mu kan yang. Wawununya orang-orang, ya pasti orang-orang yang itu. Ya, jadi kita sudah langsung aja, ini mu nih, al pasti awalan, mu pasti awalan. Mujrimun mu pasti awalan. Wawunun pasti akhiran. Jadi kita mesti cepat aja ini mah, mu awalan, wawunun awalan, mu awalan, wawunun awalan, mu awalan, wawunun awalan gitu. Ini sudah langsung jaroma. Ini langsung falah katanya. Tinggal ini deh mustahziun nih. Ya kan masih 1 2 3 4 5. Oke, jadi nanti dibuka tabelnya. Mana tabelnya tadi ya? Ustaz, ulang lagi dong. Ketinggalan saya. Yang mana tuh? Yang ini boleh, yang halaman ini. Ini mustahziun nih. Mulai dari sana, Ustaz. Ya. Ya, saya ini dulu ya. Nah. Jadi mustahziun ya. Nah, ini kan mu kan yang, wawunun orang-orang, jadi orang-orang yang. Ini awalan nih, mu awalan, wawunun awal akhiran, gitu kan? Mu awalan, wawunun akhiran. Gitu. Apa artinya? Artinya mim wawunun artinya adalah alladzina. Seperti yang tadi ditanyakan sama Pak Muhammad ya. Artinya orang-orang yang mim wawunun itu. Ya, artinya alladzina. Nah, sekarang langsung kan falaha, 3 huruf kan? Langsung di akar katanya nih. Jadi kalau buka kamus langsung falaha ketemu nanti. Itu, ini jaroma ketemu nanti. Nah, ya kan? Sekarang yang tinggal ini mustahziun karena ada 5. Masih 2 lagi yang harus dikurangi. Ya, jadi buka lagi deh. Itunya. Nah, di awalan. Jadi kita masih cari di awalan kan? Ya. Yaitu nggak ada ini ada sta nih, oke ya? Dia kata kerja atau kata benda. Tuh. Di sini pas ini kata benda ya. Jadi sta ini adalah awalan. Jadi haza'a gitu. Nanti tinggal dibuka kamusnya. Gitu tuh. Ya, silakan. Ustaz, berarti dari yang tabel itu kan awalan itu ada 4 tabel tuh. 4 kolom ya. Iya, 4 kolom. Berarti awalan itu harus selalu berurut ya, Ustaz. Misalnya wa itu pasti harus di paling pertama, nggak mungkin. Iya. Itu sudah sistematis saya bikin. Maksudnya di Al-Quran pasti dia yang paling pertama itu wa. Kalau nggak ada berarti yang kedua la atau sa. Gitu iya, ya? Benar. Udah sistematis itu. Wah, ini surveinya berapa lama ini kayak begini? Biasa. Ada aja nanyanya deh. Saya baru paham sekarang ini harus seperti ini bentuknya gitu. Saya nggak paham. Ya udah pokoknya udah dari kanan ke kiri itu udah sistem itu. Iya. Subhanallah. Udah sistem 20 tahun tuh. Lipia 10 tahun Ustaz ya. Pak Muhammad tahu. Ini pelajaran S3, Pak. Nah, ya. Kita S3 juga nih, sudah sangat sepuh. Dari kemarin saya nggak tahu tuh maksudnya tabel kolom-kolom ini, baru sekarang lah nih. Iya, nanti. Mau tanya,
Kalau Ya. akar kata itu pasti berurutan hurufnya, Ustaz. Tadi falaha, jadi nggak akan ke selang dulu. Harus berurutan selamanya atau gimana? Enggak. Terkadang ada sisipan. Oh. Terkadang ada sisipan. Saya kasih tahu ya, saya kasih contoh. Nah, kayak model-model kayak gini nih. Nanti ini di langkah di huruf penyakit ya. Saya kasih contoh lagi ya. Ustaz, itu kan dari kolom kanan ke kiri. Nah, dari atas ke bawahnya itu juga berurutan ya? Harus dari atas dulu baru ke bawah gitu? Enggak. Seperti tadi itu kan wa Dari kanan gitu ke ya. kiri lah. Dari kanan Iya. ke kiri. Maksudnya dari kanan Tidak ke dari atas ke bawah. Oh, Kalau dari atas tadi. ke bawah itu tulisan Cina lah. Tulisan paku. Ya, maksudnya Gitu. tadi kan ada wa a gitu ya. Makanya saya lihat awalan ini kan a-nya di atas, wa-nya di bawah gitu. Sementara dia wa a. Atas ke bawahnya bebas, nggak Oh, harus. bebas ya, atas ke bawahnya bebas ya. Iya, jadi pokoknya itu kan menjadi pilihannya ya. Itu kan saya bikin kolom-kolom. Kalau atas ke bawah itu Cina, tulisan Cina ya, Ustaz ya. Ya, kalau Latin kan dari kiri ke kanan. Arab kanan ke kiri. Jepang, Cina itu dari atas ke bawah. Jadi bawah ke atas saja nih. Sekarang ini contoh nih ya. Contoh walanuskinannakum. Nah, pas ini masih masih berurut. Wa dan la sungguh, nu kami akan ya. Nun tasdid benar-benar, kum kalian, sakananya menempatkan. Dan sungguh kami akan dan sungguh benar-benar kami akan menempatkan kalian. Saya kasih contoh yang tidak berurutan ya. Ini saya mau penuhi pertanyaan Pak siapa tadi? Nih, Pak Andri. Ya Pak Andri. Misalnya yukhadi'una. Misalnya yukhadi'una. Ya akan kita buang. Gitu ya. Ya kita buang. Oh, nggak bisa. Ya kita buang. Wawunun juga kita buang. Ya kita buang, wawunun kita buang. Tinggal khoda'a. Nah, alif nih sisipan nih. Khoda'a, gitu ya. Jadi terkadang ada yang pakai sisipan ya. Jadi nggak berurutan, bukan khoda'a ya, alifnya sisipan. Dari mana kita tahu alif sisipan? Ya dari situlah. Ya, dari tabel. Ya, tabelnya mengatakan alif itu sisipan. Nih. Ya, sisipan alif mana ya? Ini sisipan alif. Oke? Gitu dah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka saya akan teruskan. Sayang nih waktunya, masih ada 8 menit. Yang itu sisipan tuh Ustadz ada artinya, ada maknanya atau hanya memenuhi kaidah penulisan aja Ustadz? Ada maknanya. Ya, ada maknanya. Misal ya, kalau ada wa ma yakhda'una yukhadi'una Allah, gitu kan? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una, ya kan? Ada yukhadi'una, ada yakhda'una. Beda kan? Sama-sama ini khoda'a, ini khoda'a juga. Yang ada sisipan alif ini menunjukkan kesungguhan. Jadi ada tekanan maknanya. Yukhadi'un Allah, mereka sungguh-sungguh hendak menipu Allah. Jadi ada usaha sungguh-sungguh. Seperti misalnya, ya ayyuhalladzina amanusbiru, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Wasabiru, ada alif kan? Dan sungguh-sungguhlah kalian dalam bersabar. Atau dan sungguh-sungguh, ya. Makna-makna sisipannya dapat di mana, Ustaz? Saya ada menulis buku sebenarnya tentang itu. Kalau yang mau memilikinya boleh tuh. Nanti saya WA, Ustaz, nanti saya WA. Ya, ntar saya mau kasih tahu sebentar ya. Ini
saya tulisan pertama saya untuk metode ya. Di buku ini lengkap sekali, misalnya lakin, artinya ini mana contohnya lengkap. Contoh-contoh ayatnya lengkap. Baik. Terlihat? Ya. Apa itu buku judul luarnya apa Ustaz? Covernya Ustaz. Covernya Covernya Ustaz. bagian depan Ustaz. Depannya apa judulannya? Yang ini ya. Pesan aja. Jadi ada makna. Depannya apa Ustaz? Covernya? Cover bukunya apa Ustaz? Lagi mana? Covernya. Cover bukunya. Sudah nggak ada dijual. Kalau mau dikopi aja, di fotokopi. Mau. Nih, tuh. Nah, mau Ustaz. Saya mau beli Ustaz. Mau dong. Ya. Kalau mau di kopi aja, ini lengkap. Banyak sama Ustaz. Lengkap sekali. Ya, enggak sekali sih, lengkap lah. Enggak kayak. Jadi kalau buku yang Bapak miliki itu dari metode Granada itu saya gunakan untuk pelatihan. Ya, disederhanakan. Tapi yang kalau buku tadi itu saya tulis kayak menulis skripsi lah. Ya, Tesis dong. ya jadi ilmiah. Pesannya ke Ustaz langsung nanti ya. Aduh, yang Japri, ngajar japri, ya. japri. Ngajar sambil jualan nih saya nih. Biar Soalnya- berkah Ustaz, Ya, biar berkah. soalnya lagi lockdown nih, jadi harus kenceng jualannya. Biar ilmunya nggak tanggung Ustaz, jangan tanggung-tanggung ilmunya. Ya, enggak, nanti saya akan Kayaknya bagikan. bukunya kemurahan harganya Ustaz kalau dibanding ilmunya. Wah, ini enggak jadi terus materi nih, udah 3 menit lagi. Ya, hari Senin kita teruskan ya. Yang untuk aktif pasif sama huruf penyakit ya. Nanti langsung kita praktek. Nah, jangan kendor semangatnya ya. Enggak. Jangan kendor, bareng-bareng kita bersemangat supaya kita mengerti bahasa Quran. Lagi baca Quran kita paham, imam dengar imam baca Quran paham, dengar bacaan Al-Quran di kaset, di MP3 kita paham, kan enak seperti itu. Ya. Nah, ini ilmu yang paling mulia ya. Ini langkah pertama untuk memahami Al-Quran sebelum kita memahami tafsir. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Itu kan kalau misalkan untuk mencari akar kata ya, Uh-uh. kita udah melihat tabel awalan, sisipan dan akhiran. Nah, misalnya tadi kan yang tersisa misalnya fe, lam, ha. Nah, itu supaya tidak salah nyari di kamus kan kalau Ustadz udah mengerti, oh itu falaha. Misalnya itu ya. Itu khorja misalnya. Kita supaya tidak salah nyari di kamus gimana Ustadz? Ya, kamusnya kita miliki dulu lah. Kan falaha. Iya. Kita miliki dulu kamusnya, nanti kita buka di fa, ya. Nanti kalau ada fa a, fa ba, fa ta, fa sa, fa aja gitu kan. Nanti Iya. di kemudian di fala, nanti cari di fala a, fala ba, fala ta, fala sa, fala ja, gitu kan. Nanti ada falaha setelah itu. Iya. Ya urutannya ya sistematis lah. Ya jadi ditulis sesuai dengan urutan hijaiyah. Gitu deh. Iya, iya. Oke, Ustaz. Ustaz, kamusnya ada yang versi software nggak Ustaz? Kadang-kadang kalau pakai buku ini pusing nyarinya Ustaz. Jadinya Ya, sebenarnya enak pakai buku ya, cepat. Ya, kalau software kan mesti diklik gitu. Kalau saya itu sebenarnya bukan software itu. Itu buku aja itu. Buku saya jadikan animasi itu. Enak pakai buku Pak, bisa di mana aja gitu nggak? Iya. Kalau yang seperti ini ya, coba saya. Tapi mau diwakafkan Ustadz yang soft copy juga. Iya Pak, insya Allah. Insya Allah semua saya akan wakafkan. Kalau video kan sudah saya wakafkan tuh. 6 video ya. Jadi orang sudah, kalaupun tidak ada sempat untuk ikut online atau belajar langsung, saya sudah taruh tuh videonya di YouTube ya.
Ya, mudah-mudahan saja. Bisa di-download ya Ustaz ya? Bisa di-download. Kabarnya ada yang tidak bisa di-download ya, nomor 5 dan 6 itu. Nah, nanti yang nomor 5 dan 6 orang mau download nggak bisa dari YouTube karena ada diklaim saya pakai suaranya Abdul Basit. Itu nggak salah. Akan saya kasih linknya dari Google Drive, siapa saja bisa mendownloadnya. Nah, yang ini ya, bentar ya, yang misalnya Kamus Induk Al-Quran ini saya bikin 10 tahun yang lalu, apa sudah lama ini saya bikin. Ya. Sebenarnya versi Android-nya ini tinggal masukin kamusnya aja, saya mau wakafkan juga ya. Untuk memasukkan ke database-nya itu, komputer sudah keburu kebakar. Ya, jadi mesti diambil di Giant, terus mesti ada tenaga juga yang masuk-masukannya. Supaya klik ini keluar gitu. Pakai link-linknya. Baik. Yang kamus ini ya, nih, ya, ini saya bikin lama ini, nggak tahu tahun berapa ya, lupa saya. 2008. Itu maksudnya setelah itu ada update-nya lagi nggak Ustadz? Apa itu? Kamus Induk Al-Quran, metode Granada kan? Yang ini nih, yang nggak tahu nih kapan nih saya bikin, saya coba lihat ya. Oh, yang tadi yang habis itu. 2008 saya bikin, udah 12 tahun yang lalu. Jadi yang ini ya tidak bisa di itu ya, tidak bisa di HP ini. Atau saya belum, iya, tapi saya belum coba di HP bisa apa tidak ya. Ya kayak gini nih, enak juga. Ya mudah-mudahan ya di pengajian ini masih jelas. Ya Ibu mendukung dengan hadir. Nah, gitu. Ya, insyaallah. Ya. Ustadz, Karena kita ke depannya itu pengen undang ustadz-ustadz yang pinter untuk kasih pelajaran kepada kita, ya kan? Ustadz, metode Gitu, ini ditemukan berapa lama? Metodenya sih ditemukan di atas mobil, Pak. Di atas angkot 106 itu saya lagi pulang kerja itu di satu halaman tadi yang tabel itu. Sebentar aja. Udah diurus hakinya nggak Ustadz? Kalau hak ciptanya sudah ya. Hak patennya. Oh gitu. Nggak biarin aja, nanti kan cuma 50 tahun kan, nanti milik semua orang. Insyaallah Ustaz. Ya Bu Nini nih sudah jam 2:30 nih.